لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Andriana dan di sini saya bersama rekan saya Sofia Ariska. Video ini kami susun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Profesi. Dalam kajian etika profesi, perilaku individu dinilai dari tanggung jawab moral dan etika yang tercermin dalam setiap tindakan, termasuk dalam penggunaan media sosial. Oleh karena itu, pada presentasi ini kami mengangkat materi berjudul Rasulullah SAW idolaku, teladan akhlak di era digital. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial digunakan sebagai sarana komunikasi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri oleh berbagai kalangan. Namun, dalam praktiknya, media sosial juga kerap menjadi ruang munculnya perilaku yang tidak mencerminkan etika, seperti komentar negatif, gosip, ujaran kebencian, serta tindakan yang dapat merugikan orang lain. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan penerapan nilai etika dalam bermedia sosial. Dalam konteks tersebut, akhlak Rasulullah Muhammad SAW dapat dijadikan sebagai teladan. Beliau dikenal selalu menjaga tutur kata, bersikap santun, serta memperlakukan setiap orang dengan adil dan penuh kasih. Meneladani akhlak Rasulullah SAW berarti belajar bersikap bijak dalam berkomunikasi, berhati-hati dalam bertindak, serta menyebarkan nilai-nilai kebaikan, termasuk di ruang digital. Sebagai bagian dari kajian etika profesi, pembahasan berikutnya difokuskan pada Rasulullah SAW sebagai figur teladan untuk melihat bagaimana nilai etika diwujudkan dalam perilaku bermedia sosial. Media sosial saat ini sering dipenuhi dengan perdebatan dan komentar negatif. Salah satu penyebabnya adalah kecenderungan banyak orang meniru figur populer tanpa mempertimbangkan nilai etika dan akhlak yang ditampilkan. Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi yang sangat menjaga akhlak dalam setiap ucapan dan sikapnya. Beliau tidak pernah berkata kasar, tidak merendahkan orang lain, dan selalu mengedepankan kelembutan. Keteladanan Rasulullah SAW tersebut ditegaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallahu katsira, yang artinya sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Berikutnya, salah satu tantangan etika yang sering ditemui dalam penggunaan media sosial berkaitan dengan cara bertutur kata. Di media sosial, komentar kasar, provokatif, dan bersifat toksik sering muncul. Banyak orang yang menganggap popularitas dan perhatian publik lebih penting daripada menjaga akhlak dalam berkomunikasi.
Kondisi ini menunjukkan menurunnya kesadaran etika dalam bertutur kata di ruang digital. Berbeda dengan fenomena tersebut, Rasulullah SAW selalu berbicara dengan santun dan penuh hikmah dalam berbagai situasi, termasuk ketika menghadapi orang yang menentang atau bersikap kasar. Beliau tetap mengedepankan kata-kata yang baik, menenangkan, dan membangun. Sikap ini menunjukkan bahwa etika dalam berkomunikasi merupakan bagian penting dari akhlak seorang muslim. Prinsip ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut," yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6018 dan Imam Muslim nomor 47. Selanjutnya, persoalan etika lain yang sering muncul di media sosial berkaitan dengan cara memperlakukan orang lain. Di media sosial, praktik bullying, body shaming, dan ejekan kerap terjadi. Komentar yang merendahkan fisik, latar belakang, maupun kondisi seseorang sering dianggap hal yang biasa, padahal tindakan tersebut dapat melukai perasaan dan martabat orang lain. Nah, berbeda dengan fenomena tersebut, Rasulullah SAW merupakan sosok yang tidak pernah merendahkan atau mengejek orang lain, bahkan kepada mereka yang memusuhinya. Beliau selalu menghormati setiap manusia, bersikap sabar, dan menjaga kehormatan orang lain dalam setiap ucapan maupun tindakan. Keteladanan ini menunjukkan bahwa menghormati sesama merupakan bagian penting dari akhlak mulia. Larangan terhadap sikap merendahkan dan mengejek orang lain juga ditegaskan dalam Al-Quran. Salah satunya dalam potongan ayat Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Ayat ini merupakan potongan ayat yang menegaskan larangan bersikap merendahkan, karena bisa jadi orang yang direndahkan lebih baik di sisi Allah daripada orang yang merendahkan. Baiklah, selanjutnya adalah berprasangka buruk. Di media sosial saat ini, sungguh sangat banyak tersebarnya hoax, gosip, hingga cancel culture yang dianggap sangat umum. Dan juga banyak orang yang menilai orang lain tidak sesuai dengan faktanya, tetapi sesuai dengan apa yang tersebar di media sosial saat ini. Sedangkan Rasulullah mengajarkan kita dengan sikap-sikap baiknya, yaitu Rasulullah SAW selalu berhati-hati dalam menilai seseorang, baik dari sikap maupun ucapannya. Beliau tidak pernah memulai berprasangka buruk dan tidak pernah mencari-cari kesalahan orang lain, yang mana yang telah ada dalam hadis riwayat Muslim, yaitu mengatakan al-muslimu man salima musliman min lisanihi wa yadihi, yang mana artinya orang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Baiklah, selanjutnya adalah tanggung jawab mengenai apa yang diucapkan. Di dalam media sosial saat ini, komentar dan unggahan yang negatif dianggap sepele dan dianggap secara umum tidak ada dampaknya. Sedangkan komentar dan unggahan yang negatif tersebut memiliki dampak yang besar dalam masyarakat. Tidak sesuainya tontonan ataupun komentar-komentar yang membuat sering terjadinya bullying atau kerusakan kesehatan mental. Sedangkan Rasulullah SAW telah mengajarkan kita dan menyadarkan kita bahwa setiap ucapan memiliki dampak yang begitu besar. Oleh sebab itu, dianjurkan bagi kita semua untuk menjaga lisan dan ucapan agar tidak menyakiti hati orang lain, yang mana telah disebutkan dalam ayat Al-Quran, ayat An-Nur, surat An-Nur ayat 15, yang itu A'udzubillahi minasyaitonir
Bismillahirrahmanirrahim. Ma laisa lakum bihi wa tahsabahunahu ayyanan wa huwa indallahil azim. Yang mana artinya kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu adalah masalah besar. Oleh sebab itu, kita tidak boleh yang mana memberikan komentar-komentar negatif terhadap unggahan-unggahan orang lain. Setelah kita mempelajari beberapa teladan dari Rasulullah, kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus bijak dalam berkata dan menulis, lebih mengedepankan sopan, santun, hingga empati kepada orang lain, dan juga menjauhi gaya hoaks, gosip, hingga adanya ujaran kebencian. Ketika kita menerapkan hal-hal positif dengan meneladani Rasulullah, kita bisa membuat media sosial lebih bermanfaat dan lebih positif untuk kita dan orang lain, dan akan mendapatkan dampak yang lebih baik untuk masyarakat. Dan tetap mengikuti ajaran Islam atau teladan Rasulullah, sehingga Rasulullah tetap menjadi teladan utama yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ataupun di era digital. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang telah kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita tetap masih bisa bermedia sosial dengan yang lebih positif dan bermanfaat. Mungkin cukup sekian, dan terima kasih.